Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai utang obligasi. Nah, sebelumnya, obligasi ini adalah surat janji tertulis untuk membayar bunga secara periodik dan sejumlah nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Utang obligasi atau bonds payable yaitu pinjaman untuk jangka waktu yang panjang dari masyarakat. Untuk pembayaran kembali dapat dilakukan secara sekaligus pada hari jatuh tempo atau diangsur setiap tahunnya. Umumnya, obligasi diterbitkan oleh perusahaan yang membutuhkan tambahan modal dari pihak eksternal. Untuk obligasi ini, kita mempelajarinya adalah posisinya utang obligasi. Jadi, ketika perusahaan kita membutuhkan dana, lalu perusahaan kita menerbitkan surat, ya, surat obligasi, lalu kita jual kepada masyarakat, lalu masyarakat itu membelinya, ya. Dan ketika kita menerima uang dari masyarakat atas penjualan obligasi, maka itu disebutnya adalah utang obligasi. Beda posisinya ketika misalnya ada sebuah perusahaan lain, lalu dia menjual obligasi ke kita dan kita membelinya. Ketika kita membeli obligasi itu, maka itu istilahnya adalah investasi dan masuk ke dalam kelompok akun aset. Dan juga beda antara obligasi dengan saham. Kalau obligasi itu adalah surat hutang, tapi kalau saham itu adalah bukti kepemilikan. Dan pengakuannya pun berbeda di laporan keuangan. Kalau misalnya kita menerbitkan obligasi, berarti pengakuannya adalah utang obligasi atau bonds payable. Tapi kalau misalnya kita menerbitkan saham, maka itu termasuk ke dalam ekuitas atau modal. Nah, pada obligasi dapat terjadi adanya agio atau premium dan juga disagio atau diskon. Agio terjadi apabila surat obligasi dijual dengan harga di atas nominal. Misal kita menjual obligasi dengan nilai yang tertera itu adalah 1 juta. Lalu kita jual dengan harga 1.100.000. Nah, 100.000 itu disebutnya adalah agio. Ya, kebalikannya dengan disagio. Kalau disagio terjadi apabila surat obligasi dijual dengan harga di bawah nominal. Misal, kita tadi memiliki obligasi dengan nilai terteranya itu adalah 1 juta. Lalu kita menjualnya itu 980.000. Maka selisih 20.000 itu disebutnya adalah disagio. Nah, ini adalah pencatatan penjualan obligasi kurs nilai nominal. Penjualan obligasi oleh perusahaan dengan harga jual sama dengan nilai nominalnya sering disebut penjualan obligasi kurs nilai nominal. Sini ada contohnya, PT Jarum Super tanggal 1 Februari 2018 menjual obligasi dengan nilai nominal 100 juta rupiah, bunga 12% dengan harga yang sama dengan nilai nominal. Ya, jadi di obligasi itu tertera angka 100 juta rupiah, lalu dijualnya pun dengan harga yang sama 100 juta rupiah. Nah, ini disebutnya adalah penjualan obligasi kurs nilai nominal. Nah, dalam obligasi itu kita mengenal adanya bunga, ya. Jadi lebihan pembayarannya dengan harga yang sama dengan nilai nominal. Kupon 1/1 dan 1/7. Di sini maksudnya kupon 1/1 dan 1/7 adalah pembayaran bunganya. Pembayaran bunganya terjadi di tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Ya. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Yaitu ketika kita menerbitkan obligasi, maka kas kita bertambah 1 juta, lalu utang obligasi kita bertambah di kredit senilai 100 juta. Oke, lanjut. Pencatatan penjualan obligasi di bawah nilai nominal. Penjualan obligasi oleh perusahaan dengan harga jual di bawah nilai nominalnya sering disebut penjualan obligasi di bawah nilai nominal. Hal itu karena perusahaan memberikan tingkat bunga obligasi di bawah tingkat bunga pasar. Bila terjadi penjualan obligasi dengan diskonto, akan terjadi selisih antara nilai jual dan nilai nominal obligasi. Selisih ini disebut dengan diskonto utang obligasi. Nah, di sini ada contohnya.
PT Sinarmas tanggal 3 Februari 2018 menjual obligasi nominal 100 juta dengan harga 95 juta, yang berarti terdapat diskon obligasi sebesar 5 juta. Jangka waktu 5 tahun. Ya, jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, dari nilai nominal 100 juta ini, obligasi itu dijual dengan harga 95 juta. Berarti 95 jutanya masuk sebagai kas. Ya, kasnya bertambah karena penerbitan obligasi. Lalu utang obligasinya yaitu senilai dengan nilai nominalnya 100 juta. Selisihnya 5 juta ya, karena harga jualnya lebih rendah daripada utang obligasinya, maka kita akui sebagai disagio obligasi. Disagio obligasi bertambah di debit sebesar 5 juta. Oke. Pencatatan penjualan obligasi di atas nilai nominal. Penjualan obligasi oleh perusahaan dengan harga jual di atas nilai nominalnya disebut penjualan obligasi di atas nilai nominal. Hal ini karena perusahaan memberikan tingkat bunga obligasi di atas tingkat bunga pasar. Selisih antara nilai nominal dan nilai jual yang terjadi sebagai akibat penjualan obligasi dengan premium disebut dengan agio obligasi. Di sini ada contohnya, yaitu PT Garuda Food pada tanggal 1 November 2017 mengeluarkan 1000 lembar obligasi 18%. 18% ini adalah bunga per tahunnya. Lalu kursnya atau harga jualnya 102%. Ya, nilai nominalnya 1 juta rupiah per lembar. Obligasi akan jatuh tempo tanggal 1 November 2002. Kupon 1/5, 1/11. Jadi ini jatuh temponya harus dibayar yang maksimal 1 November 2022 dan bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Mei dan juga 1 November. Adapun jurnalnya adalah pertama, cari dulu nilai utang obligasinya. Ya, di sini perusahaan mengeluarkan 1000 lembar. Berarti 1000 dikali 1 juta rupiah per lembarnya. Maka diketahui bahwa utang obligasinya adalah 1 miliar rupiah. Lalu harga jualnya itu 102 rupiah. Ya, berarti ada 2% lebihan. Melebihi dari nilai nominal obligasi. Nah, 2% lebihannya itu disebutnya dengan agio obligasi. Agio obligasi bertambah di kredit. Ya, jadi 2% dari 1 miliar adalah 20 juta. Dan kas yang diterima oleh perusahaan adalah utang obligasi ditambah agio, yaitu 1 miliar 20 juta. Oke. Itu aja mengenai pencatatan obligasi. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama yaitu sama dengan nilai nominal. Yang kedua itu di bawah dari nilai nominal. Dan yang ketiga adalah melebihi dari nilai nominalnya. Itu aja mengenai pencatatan obligasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.